Tapi setidaknya yang punya rumah pasti mengerti lah bahwasannya orang ini datang dengan sukarela, tenaga mereka keluar, ada baiknya kita kasih teh, kopi, dan sanggara ya. Mungkin di awal kalian mengira bahwasannya rumah adat khas Sulawesi Selatan adalah rumah tongkonan. Ya, ya, benar atau tidak? Pasti kalian menganggap iya, bahwasannya rumah tongkonan adalah rumah khas Sulawesi Selatan. Tapi itu adalah keliru. Itu adalah sesuatu yang keliru banget. Mengapa? Karena mayoritas penduduk di Sulawesi Selatan adalah orang Bugis. Nah, orang Bugis itu rumah khasnya adalah rumah panggung. Yes, rumah panggung. Jadi kalau kalian menganggap rumah tongkonan adalah rumah khas, memang iya. Tapi rumah panggung juga adalah rumah khasnya juga orang Sulawesi Selatan. Rumah tongkonan itu identik dengan orang-orang Toraja. Orang-orang Toraja ya, tanah Toraja, Toraja Utara, ya itu pasti banyak rumah tongkonan di sana. Sedangkan rumah panggung itu identik dengan orang Bugis. Nah, orang Bugis itu banyak banget di Sulawesi Selatan, ada di Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Baru, masuk di Goa, pokoknya banyak banget, Bulukumba, Selayar dan lain sebagainya. Bugis intinya di mana-mana gitu ya. Kalau kita berbicara masalah tradisi, ada hal unik dari tradisi orang Bugis tentang rumah panggung. Tradisi dan rumah panggung itu erat kaitannya ya. Terutama dalam hal memindahkan rumah atau maraka bola. Ini hanya ada di Sulawesi Selatan. Yes, hanya ada di Sulawesi Selatan. Tradisi maraka bola atau mapalete bola ini identik dengan orang suku Bugis. Karena mapalete bola dan maraka bola itu filosofisnya itu punya makna filosofis gotong royong. Karena mereka itu mengangkat rumah panggung besar, diangkat rame-rame, dipindahkan ke tempat yang baru. Pasti ini adalah hal yang cukup menarik dan baru mungkin kalian tahu. Ini adalah tradisi orang Bugis. Saya akan bacakan sedikit tentang artikelnya. Maraka bola merupakan tradisi gotong royong, memindahkan rumah pada masyarakat Sulawesi Selatan, terutama orang Bugis, yang sampai sekarang masih ada, walaupun sudah nggak terlalu banyak ya, mungkin karena seiring perkembangan zaman dan rumah-rumah subsidi yang terbuat dari beton, biasanya orang lebih memilih yang beton dibandingkan yang rumah panggung, karena boleh dibilang dari segi bahan dan dana yang digunakan memang rumah panggung ini lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan rumah batu atau rumah beton. Biasanya lebih banyak biaya yang dikeluarkan kalau kita membuat rumah panggung. Tapi disitulah sisi tradisi yang harus kita pertahankan. Mau tidak mau kita harus tetap mempertahankan rumah panggung tetap ada supaya khas orang Bugis itu tetap awet ya. Kita lanjut ke artikelnya lagi. Nih, salah satu bentuk budaya gotong royong yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Bugis yaitu kegiatan maraka bola. Tradisi memindahkan rumah yang dilakukan secara beramai-ramai oleh masyarakat. Yes, harus dilakukan oleh banyak orang. Tapi harus laki-laki dong ya. Ini rumah loh yang mau diangkat. Tradisi maraka bola yang dikenal juga sebagai tradisi mapalete sudah berlangsung turun-temurun. Yes, saya masih dapat ini waktu saya masih kecil. Bahkan rumah saya ini pernah diangkat juga. Ada acara maraka bolanya gitu. Warga yang hendak memindahkan rumahnya akan dibantu oleh warga sekitar dengan sukarela. Yes, ini tradisi yang luar biasa. Orang-orang diajak dengan sukarela gitu ya, tanpa memerlukan bayaran. Mereka tidak dibayar. Ikhlas. Bobot rumah yang dipindahkan tentu saja tidak ringan. Bisa puluhan ton, benar. Jarak rumah yang dipindahkan ke lokasi baru juga biasanya tidak dekat, benar sekali. Sekilas, kegiatan memindahkan rumah yang begitu besar tidak masuk akal sehat jika bisa dilakukan dengan tenaga manusia. Benar banget. Namun semangat gotong royong membuktikan bahwa hal yang mustahil dapat dilakukan. Ya, untuk mengangkat sebuah rumah panggung itu dibutuhkan lebih dari 100 orang ya, lebih dari 100 orang. Laki-laki ya.
Jadi memang susah sih mengangkat rumah panggung. Lanjut lagi, untuk memudahkan proses mengangkat rumah, awalnya bambu-bambu diikat di masing-masing tiang rumah. Nah, benar. Ini nantinya menjadi alat bantu mengangkat rumah. Bambu tersebut dipanggul bersama-sama untuk mempermudah mengangkat rumah dan memindah ke lokasi yang baru. Benar banget. Pertama itu bambu kita ikatkan ya semampu kita, setara dengan bahu agar kita memudahkan untuk mengangkatnya. Kita kan angkat pakai bahu lah. Kalau tinggi begini kita kan susah. Jadi bambu kita pakai ikat di bambu, kita selang-selingkan di bagian bawahnya. Dan itu nanti yang kita angkat, bukan tiang rumahnya ya, karena kalau tiang rumahnya susah banget. Kecil tiangnya kan hanya lurus begini, masa mau diangkat oleh banyak orang, susah. Jadi kalau pakai bambu, disekat-sekatnya ya bambunya tinggal diangkat. Terus dipindahkan ke lokasi yang baru. Dan biasanya itu jaraknya tergantung lokasinya sih ya. Kemudian lanjut, tradisi gotong royong memindahkan rumah tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Yes. Warga yang hendak memindahkan rumahnya akan dibantu oleh warga sekitar yang sukarela. Ini budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari di masyarakat. Secara spontan masyarakat datang membantu. Ratusan orang ikut mengangkat rumah. Penyampaian cuma melalui pengumuman di masjid, dan secara spontan masyarakat datang beramai-ramai. Setelah rumah selesai dipindahkan atau di tempat baru, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran atau yang dikenal sebagai barasanji. Yes, benar banget ya. Pastinya harus ada acara-acara makan-makan ya setelah itu. Karena tentunya orang kan memang tidak dibayar, tapi setidaknya yang punya rumah pasti mengerti lah bahwasannya orang ini datang dengan sukarela, tenaga mereka keluar, ada baiknya kita kasih teh, kopi, dan sanggara ya. Tujuannya agar rumah baru yang dipindahkan terhindar dari bencana dan malapetaka. Tradisi lalu diakhiri dengan cara makan bersama sebagai bentuk ikatan silaturahmi yang erat antara warga. Usai mengangkat rumah, warga menyantap makanan yang disediakan pemilik rumah. Benar. Hal ini juga dianggap sebagai imbalan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang rela meluangkan waktu untuk membantu memindahkan rumah. Benar banget. Jadi mereka setelah ada acara syukuran barasanji ya, itu tujuannya katanya untuk menghindari bencana atau malapetaka. Walaupun saya tidak terlalu memang orang Bugis itu erat banget kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Ada pamali dan lain sebagainya. Mereka itu sangat erat dengan hal itu. Walaupun saya sebenarnya saya sih nggak terlalu percaya banget sama hal yang seperti itu, tapi kan ini adalah tradisi ya, saya bacakan aja, saya ikuti aja. Saya pun juga orang Bugis, dan kalau berbicara masalah kayak tradisi pamali, saya nggak terlalu apa ya istilahnya, yang jelasnya saya nggak terlalu peduli, saya tidak terlalu memperhatikan sekali sih, saya tidak terlalu mengartikannya dengan wow. Jadi saya menjalankan kehidupan saya itu secara normal-normal aja, tanpa harus ada kayak pamali dan lain sebagainya. Oke, lanjut aja. Oh, kayaknya udah selesai nih, udah habis. Jadi nanti kedepannya saya akan bahas-bahas lagi tentang tradisi-tradisi Bugis yang sangat erat, yang sampai sekarang masih ada. Dan kalau memang udah punah, saya akan tetap bahas. Jadi nantikan aja di program ini, saya akan bikin terus ngulik-ngulik tradisi orang Bugis ya. Kita akan ngulik-ngulik satu persatu tradisi-tradisi dan makna-makna dari tradisi-tradisi tersebut. Dan untuk tradisi mempelete bola atau meraka bola ini adalah tradisi yang paling luar biasa dan unik, dan mungkin hanya ada di Sulawesi Selatan, terutamanya orang suku Bugis. Jadi sekali lagi untuk teman-teman sekalian yang mengira bahwasannya rumah khas adat Bugis, rumah khas adat Sulawesi Selatan itu rumah tongkonan, memang benar rumah tongkonan, tapi juga rumah panggung juga termasuk rumah khas adat dari Sulawesi Selatan ya, terutama orang-orang Bugis. Oke, saya rasa udah cukup ya, kayaknya udah panjang banget penjelasan saya. Jangan sampai kalian merasa ngantuk dan merasa bosan.
Tetap pantengin terus channel Agus Saputra Official. Kita bakalan bahas-bahas lagi nantinya tentang ulik-ulik tradisi Bugis. Oke, nanti kalian bisa komentar aja di kolom komentar kalian mau saya bahas tentang tradisi apa. Nanti saya buat videonya khusus untuk kalian semua. Jadi untuk orang-orang yang bukan orang Bugis dapat melihat tradisi-tradisi orang Bugis. Seperti inilah kehidupan kami ya. Dan unik banget pokoknya ya. Oke, sampai ketemu lagi di ulik-ulik tradisi Bugis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.